Seorang gadis cantik dan lugu, Buma Devi, datang ke salah satu kampus di Hyderabad untuk melanjutkan pendidikan S2 atau pasca sarjana. Isi tas yang dibawa ke asrama kampus cukup berat sehingga dibantu oleh mahasiswi baru lainnya yang bernama Harsita. Buma dan Harsita mulai berteman. Buma merupakan mahasiswi jurusan Magister Sastra Inggris, sedangkan Harsita jurusan Ilmu Komputer. Mereka juga berkenalan dengan mahasiswa lainnya, Vinay, di tempat makan. Vinay sendiri jurusan Magister Matematika. Ketiga mahasiswa baru itu bisa cepat akrab karena terlihat sama-sama lugu, cupu, dan pemalu. Buma mulai mengikuti perkuliahan pertama. Profesor Sudir selaku dosen sekaligus kepala jurusan menanyakan para mahasiswa alasan mereka mengambil jurusan sastra Inggris. Beberapa mahasiswa memberikan alasan konyol, berbeda halnya dengan Buma yang memang menyukai sastra Inggris. Sejak kecil, Buma selalu ditemani oleh buku cerita. Buma juga ingin bisa menulis cerita yang akan menemani anak-anak kesepian seperti dirinya. That's beautiful. Sementara itu, ada mahasiswi lain bernama Durga yang berparas cantik, gaul, dan percaya diri. Durga tidak suka dengan beberapa seniornya yang biasa mengerjai mahasiswi baru. Sikap Durga membuat seniornya tersinggung. Durga tetap santai, tidak takut. Dia juga membantah dianggap banyak gaya. Para seniornya yang justru disebut banyak gaya dan sok berkuasa. Ada pula mahasiswa baru jurusan Ilmu Komputer, Vikram, yang memiliki kepercayaan diri tinggi. Vikram tidak malu saat diminta menghibur para senior. Dia menari dengan penuh semangat. Tarian Vikram cukup enak dilihat hingga menarik perhatian Durga. Vikram langsung jadi mahasiswa populer di hari pertama masuk kampus. Keesokan harinya, Durga yang sudah kepincut dengan Vikram tidak malu menyapa terlebih dahulu. Durga menyebut Vikram sangat seksi. Vikram yang biasa dipanggil Vicky hanya tersenyum, tidak memberikan respon berlebihan. 1 tahun kemudian, Vikram alias Vicky baru selesai menonton bioskop bersama gengnya. Durga menelpon Vikram karena rindu. Dia juga ingin diajak nonton atau kencan di malam hari. Vikram tidak pernah mau membalas cinta Durga. Bagi Vikram, Durga hanya dianggap seorang teman. Perasaan itu tidak akan pernah berubah. Di malam yang sama, Buma dan Harsita terjatuh dari motor karena keserempet mobil. Untungnya mereka tidak luka. Pengendara mobil yang berusia parubaya ngomel-ngomel menganggap mereka ceroboh karena salah jalur. Kebetulan sekali Vikram dan teman-temannya yang sedang melintas melihat keributan itu. Vikram mengenali wajah Buma dan Harsita yang merupakan mahasiswi dari kampus mereka. Vikram dan gengnya menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Buma mengaku baik-baik saja dan meminta Vikram tidak membuat keributan. Vikram merasa bertanggung jawab sesama alma mater kampus. Pengendara mobil harus membayar kerusakan motor dan meminta maaf. Tapi pria itu tidak mau dan mengingatkan Vikram tidak ikut campur. Vikram jadi emosi. Perkelahian tidak terhindarkan. Vikram dan gengnya mengeroyok pria itu. Vikram terus meninju wajah lawannya dengan sangat keras. Buma ketakutan melihat keganasan Vikram. Pria itu berhenti dipukul setelah mau minta maaf. Buma bergegas mengajak Harsita pergi dari lokasi. Pemukulan itu berbuntut panjang. Buma mengetahui keesokan harinya dari Harsita bahwa pria pengendara mobil semalam adalah seorang polisi. Vikram dan gengnya telah dijemput paksa dari asrama kampus tadi pagi. Buma kaget mendengar itu. Apalagi Vikram dan gengnya telah dihajar habis-habisan di kantor polisi. Vikram selaku ketua geng yang paling banyak menerima pukulan. Untungnya mereka diizinkan kembali ke asrama. Buma pergi sendirian untuk melihat kondisi Vikram karena Harsita sedang ada ujian. Buma kasihan melihat Vikram yang penuh luka-luka di sekujur tubuhnya. Vikram disalahkan karena bertindak sok pahlawan. Masalah semalam tidak akan panjang andaikan Vikram tidak ikut campur. Meski kesal, Buma merasa bertanggung jawab. Dia kembali ke kamarnya untuk mengambil kotak P3K. Buma mengobati luka-luka Vikram. Momen itu membuat mereka berdua saling mengenal. Vikram mulai merasakan benih-benih cinta. Buma dilihat seperti sosok ibunya. మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది. అలా ఎందుకు చూస్తున్నావు?
Buma sendiri tidak pernah mengurus cinta, dia hanya fokus kuliah seperti selama ini. Vikram melakukan berbagai trik untuk bisa dekat dengan Buma. Sikap Vikram yang sopan dan baik membuat Buma tidak merasa terganggu. Buma mau berteman dengan Vikram. Bertopengkan pertemanan, Vikram terus melakukan PDKT setiap hari. Ada saja alasan Vikram untuk bertemu. Buma menanggapi Vikram layaknya seorang teman. Seorang mahasiswi gaul yang merupakan teman Durga menanyakan Buma tentang kedekatannya dengan Vikram. Buma menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apapun. Fokus Buma hanya untuk kuliah sesuai pesan ayahnya. Suatu malam, Buma sedang mengerjakan tugas di kamar asramanya. Vikram terus-terusan menelpon. Kali ini Vikram beralasan ingin memberikan file film Hai Nana yang dibintangi Nani dan Mrunal Thakur. Saya sudah download versi HD-nya, kamu datang saja ambil ke sini, ujar Vikram. Buma memang sangat ingin menonton film itu. Hanya saja dia takut karena sudah jam 9 malam. Tapi Vikram memaksa Buma datang. Vikram menjamin keamanan Buma. Jika tidak, file film itu akan dihapus dari laptopnya. Buma terpaksa pergi menemui Vikram. File film diminta dikopi ke flashdisk. Buma akan menonton di kamarnya. Tapi Vikram justru mengajak Buma nonton bareng. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Buma kecuali menuruti kemauan Vikram. Buma menonton dengan husuk di laptop Vikram. Dia sangat menikmati film itu. Vikram juga tidak mengganggu. Vikram dengan sabar menunggu Buma selesai menonton. Buma pamit kembali ke kamarnya setelah film berakhir. Vikram justru minta ditemani ngobrol-ngobrol sebentar saja. Tanpa diduga, Vikram merangkul Buma. Situasi aneh itu membuat Buma shock. Ciuman Vikram membuatnya mematung begitu saja. Baru kali ini Buma dicium laki-laki. Buma bingung, panik, dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya Buma terlena, terperangkap, dan terjebak dalam dekapan Vikram hingga kehormatannya direngkuh. Pagi-pagi Buma sudah mandi besar. Sahabatnya Harsita datang dengan wajah sumringah. Harsita mengetahui Buma sudah berciuman dengan Vikram tadi malam. Kabar itu telah menyebar di kalangan mahasiswa. Harsita turut bahagia karena Buma telah memiliki pacar. Buma jadi bingung. Dia sendiri belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. I'm so happy there's a now. How cute. Oh. Semua orang di kampus juga mengucapkan selamat atas hubungan Buma dan Vikram. Buma tidak tahu harus malu atau bangga disebut sebagai pacar Vikram yang merupakan mahasiswa populer. Vikram muncul menyapa Buma dengan panggilan girlfriend atau pacar. Tangan Vikram juga tanpa malu lagi merangkul Buma. Respon Buma masih saja seperti orang kebingungan dan takut. Buma diam saat Vikram memberikan kecupan. Sepertinya Buma sudah terbuai cinta dan rayuan. Durga yang sejak lama mencintai Vikram merasa sangat cemburu. Seharusnya dia yang menjadi kekasih Vikram, bukan gadis lugu itu. Vikram mengakui kecantikan Durga, hanya saja bukan gadis seperti Durga yang dia inginkan. Durga hanya dianggap sebatas teman sejak dulu hingga kapanpun. Durga, kamu bukan tipe saya. Kita berteman saja, saya sangat mencintai Buma. Gadis seperti Buma yang saya inginkan. Saya melihat sosok ibu saya ada pada Buma, ucap Vikram. Ternyata Vikram cowok yang sangat setia. Vikram tidak mau meladeni Durga yang ingin berciuman. Cinta dan ciuman Vikram hanya untuk Buma. Vikram mulai menikmati masa-masa indah berpacaran dengan Buma. Gadis lugu itu selalu meluangkan waktu untuk berkencan. Mereka juga tetap bersama di kampus, menonton film di bioskop, dan lain-lain. Buma sangat bahagia menjadi pacar Vikram. Sosok Buma juga sangat tepat untuk Vikram yang selengean. Buma mulai terbiasa membersihkan kamar Vikram, menemani makan, dan lain sebagainya. Termasuk menemani Vikram tidur di kamar asrama. Tanpa disadari, Buma tidak memiliki waktu lagi untuk teman-temannya seperti Harsita dan Vinay. Buma juga baru mengetahui dari Harsita jika Vinay menaruh hati kepadanya sejak awal kuliah. Tapi Vinay tidak pernah berani mengutarakan perasaannya. Obrolan mereka tidak sengaja didengar oleh Vikram. Mulai saat itu, Vikram melarang Buma berhubungan lagi dengan Vinay. Vikram tidak mau kepolosan Buma dimanfaatkan, apalagi jelas-jelas Vinay menyukai Buma sejak lama.
Buma terkejut mendengar Vikram meminta dirinya memutuskan hubungan persahabatan dengan Vinay. Bagi Buma, Vinay adalah sahabat yang baik. Vikram tidak mau tahu. Buma tetap tidak diperbolehkan berhubungan dengan Vinay lagi. Buma juga sudah memiliki Vikram yang sangat mencintainya. Buma tidak butuh orang lain lagi. Demi menjaga perasaan Vikram, Buma terpaksa diam tidak mengatakan apapun lagi. Tapi Vikram tidak hanya melarang Buma. Dia bersama gengnya juga mendatangi kamar asrama Vinay. Vikram menganggap Buma hanya miliknya yang tidak boleh disentuh siapapun. Ketika Vinay memastikan mereka hanya berteman biasa, Vikram justru memukul Vinay. Buma datang ke kamar Vinay setelah mengetahui Vikram di sana. Buma sangat kecewa dan meminta Vikram segera pergi. Buma merasa sangat bersalah. Dia memohon maaf kepada Vinay atas tindakan Vikram. Vinay meminta Buma pergi. Vinay tidak mau lagi berbicara dengan Buma agar Vikram tidak marah. Berpacaran dengan Vikram tidak hanya membuat Buma kehilangan sahabat. Buma juga mulai jarang teleponan dengan ayahnya Rao Ramesh. Buma beralasan sedang banyak tugas di kampus. Ramesh selalu merindukan putri sematawayangnya itu. Apalagi Ramesh telah menjadi single parent sejak istrinya meninggal saat melahirkan Buma. Teleponan mereka terpaksa diakhiri oleh Buma karena Vikram datang. Vikram meminta maaf atas tindakannya kepada Vinay. Vikram mengaku hilaf karena rasa cemburu yang berlebihan. "Tolong jangan marah, saya sangat mencintaimu," ujar Vikram. Buma memang gadis lugu nan polos. Dia mau memaafkan Vikram. Hubungan mereka membaik kembali. Okay? Please. కాదు నేనేం చేశాను విక్రమ్ Selanjutnya Buma ikut latihan bermain drama untuk acara di kampus. Buma kesulitan dalam berakting. Wajah datarnya tidak bisa diubah untuk lebih ekspresif. Buma juga sering lupa dialog karena tidak percaya diri. Berbeda halnya dengan Durga yang begitu pandai melakoni peran. Buma memberanikan diri menyapa Durga. Sikap Durga agak sinis. Maklum saja, Buma adalah orang yang merebut gebetannya. Buma mengaku sangat ingin bisa tampil baik. Dia memohon agar Durga mau mengajarinya. Sikap manis Buma membuat hati Durga luluh. Durga bersedia membantu. Sungguh besar hati Durga yang mau mengajari Buma. Keakraban mereka dilihat oleh Vicky. Kedatangan Vicky untuk menjemput Buma dan mengajaknya kencan. Durga tetap mau melatih Buma setiap hari. Mereka berdua jadi lebih akrab. Buma memang sangat ingin tampil di panggung dan mendapat tepuk tangan penonton. Sejak kecil hingga kuliah S1, Buma selalu jadi penonton. Masalah Buma ada pada kepercayaan dirinya yang rendah. Selama ini dia melakukan apapun atas persetujuan sang ayah. Bisa melanjutkan kuliah S2 saja setelah memohon-mohon kepada ayahnya. Pada malam pertunjukan, Buma tampil dengan sangat baik berkat latihan serius. Buma juga berhasil menyampaikan dialog dengan penuh ekspresi. Buma meluapkan segala isi hatinya melalui drama. Penampilan Buma yang penuh penghayatan mendapat tepuk tangan meriah para penonton. Hanya satu orang yang terlihat tidak suka, dialah Vikram, kekasih Buma sendiri. Setelah acara selesai, Buma memeluk Vikram dengan bahagia karena tampil baik. Wajah Buma berseri-seri menceritakan pengalamannya. Vikram justru fokus pada hal lain. Dia tidak suka Buma mendapat perhatian dari penonton laki-laki. Apalagi saat belahan dada Buma terlihat di panggung. Vikram meminta Buma tidak bermain drama di atas panggung lagi. Buma langsung terdiam dengan semua kata-kata Vikram. Buma sedih dan kecewa dengan sikap kekasihnya itu. Tanpa bicara apapun, Buma lebih memilih pulang dan tidur meringkuk di atas kasur. Keesokan harinya, Buma didatangi Durga setelah perkuliahan selesai. Buma diajak pergi refreshing bersama teman-teman Durga. Awalnya Buma enggan ikut karena sudah ditunggu Vikram di kantin. Durga tetap memaksa Buma ikut. Mereka pun pergi ke mall. Durga bisa membuat Buma merasa nyaman mencoba berbagai permainan seperti di time zone. Baru kali ini Buma bisa tertawa lepas. Buma benar-benar merasakan kebahagiaan yang selama ini tidak ada dalam hidupnya. Setelah puas bermain, Durga menanyakan hubungan Buma dengan Vikram.
Buma mengaku bahagia, apalagi Vikram selalu ingin Buma bersamanya. Buma menikmati momen-momen merawat Vikram, seperti menyuapinya makan, membersihkan kamar, mencucikan pakaian, dan lain-lain. Durga bicara jujur bahwa Buma memang sangat pantas untuk Vikram. Tapi Vikram bukanlah pria yang tepat untuk Buma. Jika kamu menikah dengan pria seperti Vikram, hidupmu hanya akan berputar di sekelilingnya. Semua potensi yang kamu miliki akan hilang, ungkap Durga. Buma yakin Vikram tidak seperti yang digambarkan Durga. Tapi Durga bicara jujur bahwa dirinya pernah mencintai Vikram pada tahun pertama perkuliahan. Hanya saja Vikram tidak membalas cintanya. Vikram tidak akan pernah mencintai gadis seperti saya. Kamu sempurna untuknya, tapi dia tidak tepat untukmu, tegas Durga. Kata-kata Durga membuat Buma kesal, apalagi Durga mengaku pernah ingin mencium Vikram. Buma pergi meninggalkan Durga dengan kekecewaan. Buma pergi menemui kekasihnya yang setia itu. Vikram ditemukan sedang asyik bermain tenis bersama teman-temannya. Kedatangan Buma sengaja tidak dipedulikan. Vikram sedang ngambek karena Buma tidak datang ke kantin. Ditelepon juga tidak diangkat. Buma diam tertunduk menyadari kesalahannya. Wajah Buma yang terlihat sedih membuat Vikram tidak enak hati. Vikram batal ngambek. Buma pun bisa bernapas lega. Apa kamu sudah makan? Ayo saya temani makan, ujar Buma. Pada hari ulang tahun Vikram, Buma diajak pulang ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada sang ibu. Buma jadi panik merasa belum siap bertemu calon mertua. Tapi seperti biasa, Buma tidak bisa membantah kata-kata kekasihnya itu. Kepulangan Vikram disambut sumringah oleh ibunya, sedangkan ayah Vikram sudah lama meninggal. Ibu Vikram hanya diam dan menunduk. Sepatu Vikram langsung dirapikan. Ibu Vikram benar-benar seperti wanita pemalu. Dia tersipu malu saat diperkenalkan dengan Buma. Dia yang justru grogi bertemu calon mantu. Buma menduga ibu Vikram mengalami masalah bicara alias bisu. Vikram tertawa mendengar itu. Ibu tidak bisu, ibu memang tidak bicara kalau ada tamu. Itu sudah jadi kebiasaannya, terang Vikram. Kebiasaan itu sudah ada sejak ayah Vikram masih hidup. Setiap ada tamu, ibunya diharuskan diam di dapur. Jika bicara atau melakukan hal lain, maka akan dipukul. Itulah yang membuat ibunya menjadi istri yang taat. Buma tidak pernah menyangka ibu Vikram seorang pendiam dan pemalu. Tapi Vikram sangat bangga dengan kepribadian ibunya. Wanita seperti ibunya langka di zaman modern. Untungnya Vikram menemukan Buma yang dilihat seperti sang ibu. Kamu tidak perlu khawatir saya akan seperti ayah saya yang suka mukul istri. Saya janji tidak akan pernah main tangan, ucap Vikram. Promise. Mumpung di kampung halaman, Vikram pergi untuk bertemu teman-temannya. Buma diminta tetap di rumah menemani ibunya. Buma jadi merasa canggung. Entah apa yang ada dalam benak ibu Vikram. Dia menunjukkan album foto pribadinya kepada Buma. Sosok ibu Vikram yang saat ini pemalu, dulunya sangat lucu, imut, periang, dan menggemaskan. Buma tertawa melihat foto-foto ibu Vikram zaman dulu. Lalu tiba-tiba Buma menyadari sosok yang dulu begitu terlihat bahagia itu telah berubah 180 derajat. Bagaimana ibu bisa jadi seperti ini sekarang? Tanya Buma dengan nada penuh empati. Ibu Vikram sama sekali tidak memberikan jawaban. Dia hanya mengangkat kepalanya menatap Buma tanpa bicara apapun. Keheningan yang diciptakan menjelaskan semuanya. Wajah ibu Vikram menunjukkan kondisi seseorang yang batinnya telah tersiksa selama puluhan tahun. Tanpa diceritakan, Buma bisa membaca penyebab penderitaan itu adalah pernikahan. Buma jadi takut memikirkan masa depannya setelah menikah dengan Vikram. Ketakutan itu membuat Buma berhalusinasi. Dia melihat bayangannya di cermin berpenampilan seperti ibu Vikram. Bahkan Buma bersikap persis seperti ibu Vikram yang hanya senyum-senyum menunduk. Buma jadi ngeri sendiri memikirkan semua itu. Setelah pulang dari rumah Vikram, Buma membuka pembicaraan dengan Vikram tentang masa depan mereka. Buma menanyakan di mana mereka akan tinggal setelah menikah. Vikram mengaku belum bisa memastikannya saat ini. Semua tergantung dari penempatan kerja Vikram setelah selesai kuliah. Jawaban itu membuat Buma merasa Vikram sangat egois. Lalu bagaimana dengan penempatan kerja saya? Tanya Buma. Vikram meminta Buma tidak perlu repot kerja setelah menikah. Ibu Vikram juga sudah semakin tua dan masakannya tidak enak seperti dulu lagi. Buma harus mengambil alih tanggung jawab di dapur.
Vikram beralasan tidak tega jika Buma harus bekerja di luar. Pekerjaan rumah tangga saja sangat banyak. Belum lagi Vikram menginginkan 3 anak. Buma harus diam di rumah agar bisa fokus mengurus anak-anak dan dirinya. Buma terdiam setelah mengetahui gambaran masa depannya akan berubah seperti ibu Vikram. Pikiran Buma berkecamuk, dia mandi sambil merenungi semuanya. Buma jadi teringat dengan kata-kata Durga. Masih berpacaran saja, dunia Buma terasa sesak dan sempit. Buma tidak bisa melakukan apapun yang diinginkan. Pikiran Buma sedang kacau balau. Buma berhalusinasi lagi merasa kamar mandi akan menghimpitnya. Itulah yang dirasakan Buma saat ini bersama Vikram. Buma takut memikirkan masa depan yang akan dijalani bersama Vikram hingga membuatnya sakit. Harsita datang menjenguk sahabatnya itu dan membawakan obat pereda stres. Mereka memang jarang bersama sejak Buma memiliki pacar. Vikram datang setelah mengetahui Buma kurang sehat. Vikram meminta Harsita pergi karena sudah ada dirinya yang akan merawat Buma. Padahal masalah Buma sebenarnya adalah Vikram sendiri. Buma tidak bisa terus seperti ini. Dia memberanikan diri mengajak Vikram bicara tentang hubungan mereka. Vikram, bagaimana kalau kita break sebentar? Saya butuh ruang untuk memikirkan beberapa hal penting dengan tenang, ujar Buma. Vikram terkejut mendengar Buma yang minta hubungan mereka diistirahatkan alias putus. Vikram merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Gaya dan tatapan Vikram membuat Buma merasa terintimidasi. Buma jadi takut bicara jujur. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengungkap beban batinnya. Buma terpaksa mengaku butuh fokus belajar karena ujian akhir kampus sudah dekat. Vikram jadi tertawa mendengar alasan Buma. Pacarnya itu memang lucu. Vikram menduga Buma sedang kurang sehat sehingga pikirannya tidak jernih. Mereka pun batal putus. Hal yang tidak disadari Vikram, Buma sudah tidak bahagia dengan hubungan itu. Batin Buma tersiksa, hari-hari Buma hanya berpusat pada Vikram. Masalahnya Buma tidak berani tegas dan selalu menuruti kemauan Vikram. Buma sudah terjebak dan terpaksa tetap menemani Vikram. Bahkan setiap pagi Vikram terlihat keluar dari kamar Buma. Itu artinya Buma membiarkan Vikram selalu tidur di kamarnya. Mimin jadi gregetan dengan ketololan Buma. Suatu pagi, ayah Buma, Rao Ramesh, datang menjenguk putri tercintanya ke asrama kampus untuk memberikan kejutan. Ramesh mengira dirinya salah kamar saat pintu kamar Buma dibuka oleh seorang pria. Niat memberi kejutan, justru Ramesh yang terkejut. Ramesh melihat ada Buma yang masih tertidur di kasur. Seketika itu, Ramesh mengamuk memukul Vikram. "Apa yang kamu lakukan di kamar putri saya? Apa yang terjadi di sini?" tanya Ramesh. Buma yang sudah terbangun hanya bisa terdiam merasa sangat bersalah. Vikram yang berdiri tegak menghadapi Ramesh. Tanpa rasa berdosa, Vikram menyebut dirinya kekasih Buma dan mereka saling mencintai. Vikram mengingatkan calon mertuanya itu untuk tidak main tangan. Ramesh jadi bertambah emosi dan kembali memukul Vikram. Ramesh membawa paksa Buma untuk pulang ke rumah. Langkahnya dihentikan oleh Vikram yang mengaku lebih berhak atas Buma. "Anda tidak berhak membawanya pergi. Dia bukan anak-anak lagi. Buma pacar saya dan menjadi tanggung jawab saya," ucap Vikram. Sekali lagi Ramesh ingin memukul Vikram. Tapi kali ini Vikram melawan. Vikram mengusir Ramesh pergi dari asrama sebelum dihajar. Buma benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia memohon agar Vikram tidak menyakiti ayahnya. Ramesh jadi merasa jijik dengan Vikram dan kelakuan putrinya sendiri. Ramesh mencari petinggi kampus. Buma merasa sangat malu. Dia hanya bisa merengek berusaha menghentikan ayahnya. Ramesh bertemu dengan Profesor Sudhir selaku kepala jurusan karena pejabat dekan belum datang. Ramesh meluapkan amarahnya kepada Profesor Sudhir yang membiarkan para mahasiswa kumpul kebo di asrama. Saat itu juga Ramesh meminta surat pindah untuk Buma Devi yang merupakan putrinya. Profesor Sudhir mengaku tidak bisa memberikan surat pindah tanpa persetujuan yang bersangkutan. "Kalau putri Anda yang datang sendiri meminta, saya akan langsung berikan," terang Sudhir. Ramesh bertambah ngamuk dan melempar laptop Profesor Sudhir. Ramesh mengajak Buma pulang. Kuliah tidak lebih penting dibandingkan moral. Buma memohon-mohon agar diberikan kesempatan terakhir.
Sebulan lagi kuliahnya akan selesai. Tapi Ramesh tetap pada keputusannya. Peri dada Ramesh mengetahui putri yang dibesarkan seorang diri justru melakukan hal terhina. Ayo kita pulang sekarang juga. Kalau tidak, kamu lupakan saja ayahmu ini, ucap Ramesh. Situasi semakin memanas gara-gara Vikram sudah menghadang bersama gengnya. Vikram tidak akan membiarkan Buma dibawa pergi. Buma memohon agar Vikram tidak ikut campur. Sikap kurang ajar Vikram membuat Ramesh tidak tahan lagi. Ramesh menampar Buma karena menjadikan orang seperti Vikram sebagai kekasihnya. Sebelum benar-benar pergi, Ramesh memberikan kesempatan agar Buma ikut pulang. Tapi Buma tidak bisa meninggalkan pendidikannya yang akan selesai sebulan lagi. Ramesh terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Hancur hati Buma dengan semua yang telah terjadi. Buma juga muak dengan tingkah Vikram. Berkali-kali Buma menelpon ayahnya, tapi panggilan telepon itu tidak pernah mau diangkat. Keesokan harinya, Buma menemui Profesor Sudhir untuk meminta maaf atas kekacauan yang dibuat ayahnya. Sudhir bisa memaklumi itu. Hanya saja ayah Buma dilihat terlalu posesif dan sangat mengontrol hidup anaknya. Buma, ingat pesan saya. Kamu sudah dewasa. Kamu berhak menentukan siapa yang akan menjadi suamimu. Kamu berhak memutuskan kapan akan menikah. Kamu juga harus memutuskan sendiri apa ingin bekerja atau tidak setelah menikah. Jangan biarkan ayahmu atau calon suamimu yang memutuskan hidupmu, ucap Profesor Sudhir. Buma merenungi kata-kata profesornya. Vikram muncul memberitahu ada kabar baik. Buma diajak bicara serius di ruang perkuliahan. Vikram meminta Buma tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Buma akan segera terbebas dari cengkraman ayahnya. Vikram pulang ke rumah sejak kemarin. Dia sudah berbicara dengan ibunya dan pendeta kuil. Pernikahan mereka akan dilaksanakan lusa. Buma terkejut tiba-tiba diajak menikah. Buma harus menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu, tapi Vikram menganggap kuliah Buma bukan prioritas utama. Tidak akan ada artinya juga gelar S2 untuk Buma. Kamu akan aman setelah kita menikah. Ayahmu tidak bisa mengganggu lagi. Saya akan menjagamu dengan baik, ujar Vikram. Buma stres mendengar semua omong kosong Vikram. Untuk pertama kalinya, Buma memiliki keberanian menentang kata-kata Vikram. Bagaimana kamu akan menjaga dan merawat saya? Kuliahmu saja tidak beres. Saya sudah sering ingatkan agar rajin kuliah, ucap Buma menahan emosi. Vikram tetap mengajak Buma menikah. Buma jadi frustasi. Dia berusaha menenangkan diri. Buma bingung bagaimana cara menyampaikan isi hati. Setelah keberaniannya terkumpul, Buma bicara bahwa dia ingin putus dengan Vikram. Keinginan itu bukan tiba-tiba, tapi sudah ada sejak pulang dari rumah Vikram. Hanya saja Buma tidak tahu cara menyampaikannya. Vikram, saya tidak bahagia dengan hubungan ini. Saya merasa tercekik. Tolong biarkan saya pergi. Saya tidak mencintaimu. Saya tidak akan pernah bahagia jika hidup bersamamu, tegas Buma. Vikram termangu mendengar kata putus. Dia tidak pernah menyangka Buma akan mengakhiri hubungan. Vikram berusaha menerima kenyataan pahit itu. Dia pergi meninggalkan Buma dengan patah hati. Sejujurnya Buma sangat takut Vikram tidak akan menerima mereka putus. Buma mengunci pintu ruangan agar Vikram tidak kembali lagi. Kekhawatiran Buma terjadi juga. Vikram kembali dan memaksa Buma membuka pintu. Tindakan Vikram jadi pusat perhatian para mahasiswa di sana. Buma ketakutan dengan ulah Vikram. Dia memohon agar Vikram pergi, tapi Vikram terus merengek menangis mengharapkan belas kasihan. Vikram tidak mau mereka putus. కనీసం తిట్టానా బుమా Just leave, please. బుమా 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 ప్లీజ్ డోంట్ డూ దిస్ టు మీ బుమా. Dosen dan pegawai kampus meminta semua orang bubar. Vikram terpaksa pergi. Dia melampiaskan kekecewaannya di kamar asrama. Vikram mengamuk menghancurkan barang-barangnya sendiri seperti orang gila. Untung saja ada teman-teman Vikram yang menghentikan kegilaannya. Bukan hanya Vikram yang berduka, Buma juga sedih dan merasa sangat bersalah. Tapi Buma harus melakukan itu daripada terus menderita batin. Setelah putus, bukan berarti hidup Buma bisa tenang. Vikram dan gengnya mulai mengganggu Buma. Cinta Vikram yang selama ini begitu besar telah berubah menjadi kebencian teramat dalam. Vikram mencekik Buma karena merasa telah dipermainkan.
Seharusnya Vikram tidak pernah tidur dengan gadis seperti Buma. Saya tidak akan membiarkanmu hidup damai. Saya akan beritahu semua orang berapa kali kamu tidur dengan saya. Jika kamu akan menikah, saya akan datangi pernikahanmu dan memberitahu calon suamimu. Kamu telah menghancurkan hati saya. Hidupmu tidak akan pernah damai, ancam Vikram pergi. Buma ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa, tapi dia harus kuat. Buma berusaha tetap masuk kuliah seperti biasa keesokan harinya. Pada saat pulang kuliah, Buma heran melihat kerumunan banyak orang di depan kamarnya. Orang-orang itu tertawa sambil merekam dengan kamera HP. Mereka semua jadi terdiam saat melihat Buma. Betapa hancurnya hati Buma saat melihat objek yang menjadi bahan tertawaan. Ternyata pintu kamar Buma telah ditulis banyak kata-kata jorok dan menjijikan. Foto Buma juga ada ditempel bersama nomor HP-nya. Tulisan itu menyebut siapapun yang menginginkan seks bisa menghubungi Buma. Sesak dada Buma membaca semuanya. Rasa malu, sedih, perih, dan sakit hati bercampur jadi satu. Buma menangis masuk kamar. Jiwa Buma benar-benar terguncang. Begitu teganya Vikram melakukan kekejian itu. Buma menangis seorang diri. Dia tidak memiliki siapapun untuk bersandar dalam situasi seperti saat ini. Buma menyesal pernah dekat dengan manusia jahat seperti Vikram. Sementara Vikram sedang asyik bersama teman-temannya untuk mengikuti sebuah acara kampus. Vikram mendapat rekaman video saat Buma membaca tulisan di pintu kamarnya. Penderitaan Buma belum cukup bagi Vikram. Buma harus dibuat lebih tersiksa lagi hingga kabur dari kampus sebelum ujian akhir. Vikram juga akan membuat Buma menderita seumur hidupnya. Buma sendiri masih menangis. Tiba-tiba seseorang menyiramkan air ke pintu. Buma jadi ketakutan. Rupanya itu adalah Durga yang berinisiatif membersihkan tulisan jorok. Tangisan Buma semakin pecah di hadapan Durga. Kedatangan Durga sangat dibutuhkan untuk sedikit menguatkan Buma. Setelah bisa lebih tenang, Buma ikut membersihkan tulisan di pintu kamarnya. Buma berusaha tetap tegar meski sekujur tubuhnya masih bergetar. Durga mengajak Buma duduk menenangkan diri. Kondisi Buma sangat memprihatinkan. Air minum saja tidak ada di kamarnya. Durga pergi sebentar untuk mengambilkan minuman. Buma masih terguncang dengan semua yang terjadi. Dia sudah tidak tahan lagi. Buma ingin pulang ke rumahnya. Buma mencoba menelpon sang ayah. Kali ini Rames mau mengangkat panggilan telepon itu. Buma sangat bahagia bisa mendengar suara ayahnya lagi. "Kenapa kamu menelpon? Apa kamu butuh sesuatu dari saya? Kemana memang pacarmu itu?" tanya Rames dengan nada sinis. Buma menangis dengan pertanyaan ayahnya. Bagi Buma, dunia dan seisinya tidak penting lagi. Buma hanya butuh sang ayah. Buma tidak menginginkan siapapun, tidak juga membutuhkan gelar pascasarjana. "Ayah, saya tidak menginginkan apapun lagi. Saya hanya ingin pulang. Saya ingin bersama ayah," ucap Buma menangis. Hati Rames sama sekali tidak tersentuh. Rames masih kecewa karena pernah dicampakkan oleh putrinya sendiri. Rames juga belum bisa menerima perilaku tidak bermoral Buma di asrama kampus. Buma merasa sedih, kecewa, dan marah mendengar kata-kata ayahnya. Apalagi Buma disebut tidak pantas hidup. "Kenapa kamu harus berbohong mengaku ingin kuliah? Ternyata kamu hanya ingin bercinta. Kalau saja saya tahu hasratmu, saya akan menikahkanmu daripada menyekolahkanmu. Kamu benar-benar tidak berkarakter. Seharusnya kamu yang meninggal, bukan ibumu," ujar Rames. Buma hanya terdiam. Sungguh tega ayahnya sendiri bicara seperti itu. Buma benar-benar kecewa. Dia berteriak sekuat tenaga. Rasa kecewa kepada ayah dan mantan kekasih membuat Buma tidak peduli apapun lagi. Dia pergi ke tempat acara kampus tanpa membersihkan wajahnya terlebih dahulu. Masalah memang harus dihadapi, bukan dihindari. Buma naik ke atas panggung. Vikram dan semua mahasiswa kaget melihat gaya Buma. Gadis yang selama ini dikenal lugu itu kini terlihat menakutkan. Durga saja tidak menyangka Buma akan memiliki keberanian seperti itu. Tanpa basa-basi, Buma mengamuk menghentikan pentas musik. Gadis yang tidak lagi pemalu itu kemudian mulai bicara dengan pengeras suara. Buma memperkenalkan dirinya yang telah berpacaran dengan Vikram. Di hadapan semua orang, Buma mengakui sering berciuman dengan Vikram. Buma juga tidak malu menceritakan berkali-kali tidur dengan Vikram. Mereka kemudian putus. "Vikram, saya sendiri yang menceritakannya pada semua orang. Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" ujar Buma. Rupanya Buma sedang membalas ancaman yang pernah dilontarkan Vikram.
Buma sangat kecewa dengan pria seperti Vikram. Sejujurnya, Buma jijik saat Vikram menceritakan kepada teman-temannya tentang semua yang terjadi dalam hubungan mereka. Kita berdua melakukannya bersama. Kalau kamu tidak malu, lalu kenapa saya harus malu? Teriak Buma. Ancaman Vikram yang akan merusak pernikahan Buma juga disebut. Buma berjanji akan menemukan seorang pria yang tidak seperti Vikram. Calon suami Buma harus berpikiran dewasa. Buma sendiri yang akan menceritakan kisah pahitnya saat menjadi pacar Vikram. Apabila tidak ada pria yang bisa menerima masa lalunya, Buma akan memilih menjadi perawan tua. Tapi satu hal yang akan ditunjukkan kepada Vikram, hidup Buma pasti bahagia. Vikram, sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk menyiksa saya? Ujar Buma. Belum puas ngomel dari atas panggung, Buma mengambil gitar. Dia berlari untuk memukul Vikram. Buma benar-benar telah menjadi wanita pemberani. Vikram ketakutan melihat Buma versi galak. Untung saja Buma tidak memukulnya. Buma telah berhasil menaklukkan Vikram hingga tidak berani macam-macam lagi. Beberapa waktu kemudian, Buma telah selesai kuliah dan menjadi wanita karir yang sukses di sebuah perusahaan ternama. Setelah 2 tahun bekerja, Buma bisa membeli mobil sendiri. Karir Buma di kantor terus meningkat hingga membuatnya bisa berkeliling dunia. Hubungan Buma dan ayahnya juga sudah membaik. Giliran Buma yang membiayai hidup ayahnya itu. Buma benar-benar bahagia. Tidak lupa dia mewujudkan salah satu mimpinya untuk menulis buku cerita di waktu senggang. Sedangkan masalah pasangan hidup, mungkin Buma akan segera menemukan pria yang tepat atau menjadi perawan tua. Film selesai di sana. Sudah dulu ya, sampai jumpa.